Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika mathubatan indallah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kalian katakan, yaitu lebih buruk kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, ayat ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada golongan ahlul kitab yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka mengatakan, ma ra'ayna syarram minkum. Ini disebutkan dalam sebab turun ayat ini. Mereka berkata, kami tidak melihat ada golongan yang lebih buruk daripada kalian. Maka Allah yang menjawab. Ucapan mereka ini, Allah yang menjawab. Katakan wahai Muhammad, hal unabbi'ukum bi syarri min dzalika mathubatan indallah. Maukah kalian aku kabarkan yang lebih buruk dari apa yang kalian katakan, kedudukan mereka di sisi Allah? Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat tagut, yaitu orang-orang yang Allah laknat dan Allah murka kepadanya, dan Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi, dan mereka menyembah tagut. Surat Al-Maidah ayat ke-60. Baik jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah peringatan akan murka Allah kepada golongan ahlul kitab yang tadinya beriman kemudian menjadi kafir. Tadinya mereka beriman kemudian menjadi kafir. Sama dengan ayat sebelumnya. Peringatan akan penyimpangan dan kesesatan golongan ahlul kitab agar kita tidak mengikuti mereka. Dan Allah sebutkan di sini, mereka dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Bahkan ada di antara mereka yang Allah jadikan kera dan babi. Subhanallah. Ini tadinya manusia, kemudian Allah jadikan kera dan babi. Siapa mereka itu jemaah sekalian? Ada perbedaan para ulama ahli tafsir. Yang dijadikan kera adalah orang-orang Yahudi. Adalah orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu. Mereka dilarang beraktivitas, tapi mereka membuat tipu daya, yaitu mereka pasang jala di hari Jumat, lalu mereka panen di hari Ahad. Jadi seakan-akan mereka tidak beraktivitas hari Sabtu, padahal hakikatnya ada, karena sudah dipasang jalanya. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran bagi kita juga. Para ulama menjelaskan, orang yang melanggar syariat kalau disertai dengan tipu daya, dosanya lebih besar. Melanggar syariat disertai dengan tipu daya, dosanya lebih besar. Jadi dia mencoba mencari alasan untuk membenarkan perbuatan dosanya. Ini namanya hilah. Melakukan tipu daya dalam syariat. Iya. Sedangkan yang dijadikan babi itu adalah orang-orang Nasrani yang kufur setelah Allah menurunkan Maidah, makanan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka menantang Nabi Isa alaihissalam, kalau bisa turunkan makanan dari langit. Setelah Nabi Isa alaihissalam bermohon kepada Allah dan Allah benar-benar turunkan, ternyata mereka masih kafir. Maka Allah jadikan mereka
babi. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, bahwa dua golongan ini yang dijadikan kera dan babi semuanya adalah Yahudi yang melakukan pelanggaran ketetapan Allah untuk melakukan aktivitas di hari Sabtu itu terlarang. Tapi yang muda yang dijadikan kera, yang tua yang dijadikan babi. Ini pendapat yang kedua. Ya, apapun pendapatnya, yang jelas mereka adalah ahlul kitab yang tadinya beriman kemudian menjadi kufur. Bukan hanya melanggar ketentuan di hari Sabtu, tapi ayat mengatakan wa abadat tagut, dan mereka menyembah tagut. Iya, mungkin muncul pertanyaan, apa masih ada keturunan mereka sampai hari ini? Ya. Jadi keturunan kera dan babi, atau bentuk seperti mereka? Jawabannya tidak ada lagi jemaah sekalian, karena ada sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya satu kaum itu, kalau Allah rubah mereka, maka tidak akan tersisa keturunan mereka. Ini mereka akan mati tidak lama. Ya. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah, kata Allah, mereka kemudian menyembah tagut. Yang tadinya mereka menyembah Allah, lalu menyembah tagut. Maka di sini terkandung peringatan bagi kita agar tidak seperti mereka. Adapun kaitannya dengan pembahasan kita sama dengan ayat sebelumnya, apabila ada di antara mereka yang menyembah tagut, yang menyembah kepada selain Allah, maka akan ada juga di kalangan kita yang menyembah selain Allah setelah tadinya muslim. Dalilnya insya Allah pada dalil yang keempat. Iya. Jemaah sekalian, ayat ini juga mengandung pelajaran. Kita disyariatkan untuk berhujjah atau memaparkan argumentasi kita untuk membantah orang-orang musyrik. Jadi Nabi SAW dalam ayat ini disuruh oleh Allah menjawab ucapan mereka. Iya.